Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadatu wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salam al-malikul qudus salam mu'minul muhaimin salam mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi ini Allah mempertemukan kita bisa sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Dan kemudian sesudah sholat subuh kita isi dengan kajian-kajian terutama dari Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat kasih sayang Allah dari Al-Quran yang selalu kita pakai sebagai satu pedoman. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat ridho daripada Allah SWT. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah SWT, pagi ini marilah kita mengkaji yang terkait dengan Al-Quran. Karena kita senantiasa sesudah membaca Al-Quran itu kemudian berdoa pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita disayangi oleh Allah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran sebagai nur bagi kita, cahaya bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Al-Quran sebagai satu pedoman bagi kita sekalian. Semoga Al-Quran menjadi pemimpin bagi kita sekalian. Dan mudah-mudahan dengan Al-Quran menjadi rahmat bagi kita sekalian. Itu doa yang senantiasa kita sampaikan pada Allah SWT sesudah kita membaca Al-Quran. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah SWT, pagi ini marilah kita mendalami Al-Quran. Jadi kalau di dalam bahasa pemahaman, kita memahami sesuatu itu bisa secara bertingkat. Tingkatan yang pertama, kita cukup mengingat membaca Al-Quran, lalu kemudian kita ingat apa bacaan kita itu. Kemudian tingkatan yang kedua adalah memahami Al-Quran. Itu lebih tinggi lagi, artinya tidak hanya membaca tapi kemudian juga memahami apa yang kemudian dibaca. Yang ketiga adalah menerapkan. Itu tingkatan yang lebih tinggi lagi. Lalu kemudian juga pada tingkatan yang berikutnya itu memang sampai pada 6 tingkatan. Baik itu kemudian lalu dengan dasar itu kita menganalisa, mengaitkan dengan hal-hal kehidupan praktek sehari-hari, lalu kemudian juga mengevaluasi dan kemudian juga bisa menciptakan. Itu tingkatan pemahaman yang paling tinggi. Apapun tingkatan pemahaman Al-Quran itu
mudah-mudahan Allah sudah memberikan ridho kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di dalam surat Al-Imran ayat 14 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yuzina linnasi hubbus syahawati. Sesungguhnya kepada manusia itu dihiaskan oleh Allah SWT, diberikan satu perhiasan mencintai sesuatu. Hubbus syahawati minan nisa, yang pertama adalah kecintaan terhadap wanita. Kemudian kecintaan kepada anak-anak, kecintaan kepada harta benda, emas dan perak, kecintaan kepada semua yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian Allah SWT berfirman, dzalika mata'ul hayatid dunya. Sesungguhnya semua itu adalah hanya perhiasan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan sesungguhnya pada akhir nantinya adalah itu sesuatu yang paling baik. Allah SWT berfirman demikian. Jadi memang kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada diri kita itu diberikan satu hidayah, mencintai terhadap anak, istri, lalu kemudian harta benda. Itu satu rahmat daripada Allah SWT. Coba kita bayangkan kalau kita itu tidak dipunyai rasa begitu, lalu kemudian bagaimana kehidupan ini? Itu satu hidayah daripada Allah SWT. Nah kemudian Allah SWT juga berfirman bahwa itu hanya perhiasan di dunia. Jadi semua yang perhiasan itu adalah sifatnya tidak akan kekal. Tapi yang kekal itu adalah kemudian yang nanti di hadapan daripada Allah SWT. Nah kemudian bahkan kemudian ada satu ayat di dalam Al-Quran itu bahwa kesenangan itu bisa memperdayakan. Kesenangan itu bisa memperdayakan. Mata'ul ghurur, bisa memperdayakan kepada kita sekalian. Kemudian lalu akan timbul pertanyaan, apa kalau begitu harta benda, kemudian wanita, anak-anak itu kemudian akan bisa memperdayakan kepada kita sekalian? Akan timbul pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian Allah SWT memberikan satu pedoman kepada kita sekalian bahwa bisa sesuatu yang bisa memperdayakan itu kemudian justru lalu kemudian itu sebagai satu karunia bagi manusia kita, bagi kita sekalian. Di dalam satu riwayat hadis disebutkan bahwa dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah satu, wanita istri yang solehah. Kemudian lalu timbul pertanyaan, kalau yang pertama kali di dalam riwayat hadis tadi dikatakan bahwa kesenangan yang paling di dunia ini adalah istri yang solehah, kesenangan yang paling utama itu. Lalu kemudian akan timbul satu pertanyaan, istri yang solehah itu yang bagaimana? Yang itu oleh Rasulullah disampaikan bahwa itu merupakan kesenangan yang pertama. Nah kemudian dalam satu riwayat itu diteruskan bahwa istri yang solehah adalah yang pertama, jika suami memandangnya maka ia menyenangkan. Dua, jika suami memerintah maka ia akan mentaati. Dan ketiga, jika suami sedang pergi maka ia menjaga dirinya dan hartanya. Itu tiga hal yang kemudian menjadikan solehah itu adalah memang kesenangan yang kemudian akan membawa satu kebaikan. Insya Allah akan membawa satu kebahagiaan bagi kita di dalam kehidupan dunia ini. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah SWT. Tadi pada pembukaan dikatakan bahwa kita memahami sesuatu itu secara bertingkat.
sampai kemudian mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Sebab kalau menerapkan itu berarti dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Padahal kehidupan kita sehari-hari itu kemudian akan kita jumpai beberapa permasalahan-permasalahan. Sampai kadang-kadang dengan permasalahan itu hati kita itu terganggu. Lalu kemudian hati terganggu itu sampai terbawa kemana-mana. Sampai kemudian sampai tidur saja kemudian tidak bisa. Atau kemudian sampai sulit untuk tidur. Padahal Allah, firman Allah tadi dan Rasulullah bahwa kita kan punya satu pedoman, punya satu pemimpin, yaitu Al-Quran. Nah, kenapa kalau kemudian ada masalah-masalah itu kemudian tidak digunakan? Sebab ada di antara kita yang merasakan bahwa tidur itu kadang-kadang itu terganggu itu. Mimpi yang tidak bagus. Lalu kemudian dengan mimpi yang tidak bagus itu kemudian membuat tidak nyenyak. Lalu kemudian bagaimana? Apakah kemudian Al-Quran itu bisa memberikan satu jawaban itu? Sehingga dengan cahaya itu kemudian hati kita itu menjadi bersih. Hati kita dibersihkan oleh Allah SWT. Qad aflaha man tazakka. Sangat beruntung orang yang mensucikan dirinya. Orang yang mensucikan dirinya. Nah, kemudian ada satu pedoman. Ada satu pedoman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu diriwayatkan oleh Nasa'i dari Abi Abdillah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Wahai Ibnu Abis, maukah aku tunjukkan atau maukah kamu aku sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung?" Dia menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Bacalah surat Ikhlas." Bacalah surat Ikhlas, kemudian ditambah dengan Falak dan Nas. Ini pedoman yang disampaikan. Jadi sesudah sholat kita membaca itu, bahkan kemudian kalau kemudian sampai terganggu hatinya, tidur terbawa sampai kemudian tidur mimpi yang tidak baik dan sebagainya, ya baca itu. Tapi tadi di dalam pemahaman tadi bahwa membaca itu kalau di dalam pemahaman itu tidak hanya sampai kepada tidak sampai pada mengingat saja, tapi juga kemudian memahami, lalu kemudian menerapkan. Itu yang kemudian Allah akan memberikan satu petunjuk. Dan kemudian insya Allah dengan itu lalu kemudian akan membawa hati itu bersih. Dan dengan hati bersih itu lalu kemudian Allah SWT mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita. Sehingga di dalam amalan-amalan kehidupan itu termasuk tidur itu kemudian insya Allah kemudian akan terjaga oleh Allah SWT dan kemudian akan bisa tidur dengan baik. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT. Nah kemudian lalu pertanyaannya adalah mengapa surat Ikhlas, Falak, kemudian Nas, kemudian ayat kursi, kemudian terakhir adalah Subhanallah wa bihamdi. Jadi surat Falak, Ikhlas, Falak, Nas, lalu kemudian yang keempat itu ayat kursi, yang kelima adalah Subhanallah wa bihamdi. Insya Allah kemudian dengan itu, lalu kemudian hatinya itu akan dibuat tentram oleh Allah SWT. Pada setiap keadaan itu kemudian akan diberikan ketentraman oleh Allah SWT. Nah kemudian pada pagi ini marilah kita kaji mulai daripada surat Ikhlas. Kenapa kemudian
Allah SWT memberikan petunjuk sampai Rasulullah kemudian juga kemudian memerinci bahwa kemudian dengan itu akan mendapat satu petunjuk, hati akan benar dibersihkan oleh Allah SWT. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT, di dalam surat Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suratnya singkat. Suratnya itu sangat singkat. Tetapi di dalam surat yang singkat ini dikatakan oleh Rasulullah bahwa membaca surat Ikhlas itu adalah bagaikan membaca sepertiga daripada Al-Quran. Sepertiga daripada Al-Quran. Itu kan berarti maknanya itu kan sangat besar itu. Membaca surat Ikhlas tapi ibaratnya seperti sepertiga membaca sepertiga Al-Quran. Subhanallah. Itu karunia daripada Allah SWT. Nah, mengapa kemudian demikian? Di dalam Islam bahwa akidah Islam itu berdiri di atas tiga hal. Yang pertama berisi tauhid, yang kedua berisi tansih yaitu kedekatan, yang ketiga adalah berisi penyucian. Nah, di dalam surat Ikhlas yang merupakan sepertiga, bagaikan sepertiga bagian dari Al-Quran, itu terkandung tadi, terkandung dasar daripada tauhid, terkandung dasar daripada kedekatan, tansih, dan terkandung penyucian. Itu di dalam surat Ikhlas. Mengapa demikian? Munculnya turunnya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat itu adalah, kalau dikaji, itu adalah merupakan bantahan terhadap orang-orang yang memiliki akidah yang sesat. Yang pertama, pada waktu itu yang dinamakan kaum pagan itu penyembah berhala yang mengatakan bahwa di dunia ini ada dua Tuhan, yaitu Tuhan yang pertama itu adalah mereka katakan Tuhan cahaya, dan kedua Tuhan kegelapan. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Ini akidah yang sesat. Nah, dibantah dengan qul huwallahu ahad tadi. Kemudian yang kedua yaitu kaum Nasrani, yang di sini adalah memberikan Tuhan tapi di dalam tingkatan-tingkatan, ada 3 Trinitas itu. Nah, itu kemudian dengan surat Ikhlas tadi kemudian bisa memberikan satu pencerahan bahwa Allah itu Maha Esa. Kemudian Allah itu tempat berlindung, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu bantahan terhadap kaum Soibah. Kaum Soibah ini menyembahnya adalah tata surya dan bintang-bintang. Jadi terhadap tata surya dan bintang-bintang mereka menyembah. Ya, berlindungnya ya kepada tata surya dan bintang-bintang karena mereka itu menyembah itu. Itu adalah kaum Soibah. Kemudian yang keempat itu adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak daripada Allah. Jadi kaum Yahudi itu mempercayai bahwa Allah itu mempunyai anak, yaitu yang dinamakan Uzair. Kemudian yang kelima, bantahan terhadap kaum musyrikin yang mengatakan bahwa para malaikat itu adalah putri-putri daripada Allah. Jadi karena malaikat itu kemudian suci, sampai ada yang mengatakan bahwa itu mereka putri-putri daripada Allah. Nah, ini juga dibantah oleh surat Ikhlas tadi, bahwa Allah itu Maha Esa,
kemudian tidak beranak dan tidak diberanakkan, kemudian Allah SWT sebagai satu pelindung. Kemudian tidak ada zat yang menyamainya. Itu di dalam surat Al-Ikhlas. Berarti memang kandungan daripada surat Al-Ikhlas itu begitu dalam. Kalau kita membaca tafsir, kemarin kita diingatkan oleh Ustadz Khairul Anam, yaitu ada satu tafsir yang di situ adalah lengkap. Ya. Nah kemudian tafsir itu bisa dibaca karena akan kemudian kita akan bisa memahami, lalu kemudian juga kaitannya dengan mempraktekkan pada kehidupan sehari-hari. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT. Demikian tadi bantahan daripada surat Al-Ikhlas, kemudian lalu kaitannya itu dengan kepercayaan yang akidah yang sesat tadi. Nah oleh karena itulah lalu kemudian kalau kita betul-betul membaca surat Al-Ikhlas itu dengan hati, artinya selain dengan bacaan tapi juga kemudian sampai ke hati. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu Maha Esa. Ya. Maha Esa berarti Maha Tunggal. Allahu Samad, Allah itu tempat berlindung. Kita yakin bahwa Allah itu akan melindungi kita. Ya termasuk terhadap yang dikatakan bahwa ada perhiasan-perhiasan yang kita katakan merupakan perhiasan dunia, yang kemudian perhiasan itu bisa memperdayakan. Tapi dengan Al-Quran itu kemudian akan dibentengi dengan surat Al-Ikhlas itu, kemudian Allah akan membentengi pada diri kita. Ya. Nah, benteng diri itu perlu bagi kita sekalian, insya Allah. Artinya tidak hanya benteng diri bagi kita nantinya, tapi sekarang. Mulai sekarang itu kita membentengi. Sebab kalau benteng diri pada yang akan datang, itu kan insya Allah kita selalu kemudian juga mengingat firman daripada Allah SWT di dalam surat Al-A'raf ayat 43, yaitu Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Itu yang membentengi kita yang akan datang. Tapi tadi bahwa sekarang pun juga perlu benteng. Di dalam kehidupan praktek sehari-hari itu kemudian perlu satu benteng tadi. Kemudian juga di dalam surat Al-Fatir ayat 34. Allah SWT berfirman, Alhamdulillahilladzi adhaba anna hazan inna rabbana ghafurun syakur. Itu di dalam surat Al-Fatir ayat 34. Nah, kalimat-kalimat itu diucapkan pada waktu apa? Ibu yang bapak dirahmati Allah SWT, ada satu riwayat yang kemudian dalam riwayat itu dikatakan bahwa nanti pada waktu kemudian kita sudah lewat daripada neraka, kemudian menuju ke surga, lalu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, pada waktu melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu, kemudian akan ada hamba yang mendapat cahaya daripada Allah. Rabbana atmim lana nurana fakfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, ya, sempurnakan cahaya kami dan ampunilah dosa kami. Itu kemudian hamba itu akan mendapat cahaya dari muka, dari kanan, lalu kemudian akan bisa melewati Shiratal Mustaqim itu dengan baik atas izin daripada Allah SWT. Nah kemudian sesudah lewat, nah tadi yang kemudian lalu hamba itu bisa kemudian
seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran, hamba itu bisa mengucap alhamdulillah. Nah, ucapan alhamdulillahnya tadi adalah yang tadi disebutkan, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Kemudian yang kedua, alhamdulillahilladzi adhaba anna hazan inna rabbaka laghafurun syakur. Segala puji Allah yang sudah memberikan petunjuk kepada kami. Kalau kami tidak mendapat petunjuk daripada Allah, tidak akan sampai bisa ke sini. Itu makna daripada surat tadi. Kemudian juga yang satunya, yang Allah SWT tadi berfirman, itu juga alhamdulillah lagi. Ucapan alhamdulillah. Nah, dengan ucapan alhamdulillah itu, tapi bunyinya adalah hadani la hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Yang sudah memberikan petunjuk kepada kami, kemudian sampai ke tempat ini. Kalau satunya adhaba an hazan, ya Allah, segala puji Engkau yang sudah melepaskan kami dari suka duka, yang sudah melepaskan kami dari suka duka, sehingga bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu, kemudian sampai bisa mengucap itu. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam riwayat disampaikan bahwa pada waktu kemudian melewati jembatan Shiratal Mustaqim, itu kemudian ada hisab. Hisab itu adalah kita akan dihisab tentang kedoliman yang kita lakukan. Kedoliman sesama manusia itu juga kemudian akan dihisab itu. Kalau itu belum terselesaikan, itu tidak akan bisa terus melewati jembatan itu, kemudian sampai bisa mengucapkan alhamdulillah tadi. Nah, oleh karena itulah kemudian lalu hamba Allah yang kemudian bisa mengatasi kezaliman yang dilakukan, lalu kemudian Allah mengampuni, itulah yang kemudian akan bisa terus melewati jembatan Shiratal Mustaqim tadi. Nah, padahal kezaliman yang kita lakukan itu, ya kalau saya ya banyak sekali itu kezaliman itu. Ya. Saya membayangkan kalau nanti kemudian dihisab, astagfirullahaladzim. Kalau sampai dihisab, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah memberikan satu ampunan. Karena kita tidak bisa lepas daripada mendolimi orang lain misalnya. Itu kita tidak lepas daripada itu di dalam satu kehidupan itu. Ya. Kemudian menzalimi diri sendiri itu juga kemudian demikian. Padahal itu akan dihisab dulu sebelum bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim sampai bisa mengucap alhamdulillah tadi. Nah, itu nanti. Tapi meskipun nanti marilah kita biasakan. Kita biasakan juga di dalam amalan-amalan itu juga ingat surat itu. Ingat surat Al-A'raf ayat 43, alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Itu kita ingat bacaan-bacaan itu, kita terbiasa membaca itu. Lalu kemudian juga kita terbiasa membaca di dalam surat Al-Fatir ayat 34 tadi, alhamdulillahilladzi adhaba anna hazan inna rabbaka laghafurun syakur. Jadi atas Allah itu maha pengampun, Allah itu maha menerima syukur. Lalu kemudian dengan kita selalu bersyukur pada Allah dan kemudian istighfar pada Allah SWT, itu kemudian Allah mengizinkan. Allah mengizinkan bisa melewati jembatan itu dengan baik. Dan mudah-mudahan insya Allah kita mengingat bacaan itu dan mudah-mudahan selalu membaca itu. Alhamdulillahilladzi adhaba anna hazan inna rabbana laghafurun
Syakur. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT, kembali kepada kalau yang nanti itu cukup mulai membiasakan diri membaca. Tapi yang sekarang yang di dalam kehidupan sehari-hari itu, tadi itu surat Al-Ikhlas. Dengan surat Al-Ikhlas itu kemudian maknanya itu dalam. Ternyata kemudian kita bisa mensuci Allah atas izin Allah bisa mensucikan jiwa. Ya, atas izin daripada Allah SWT dengan surat Ikhlas itu kemudian tauhid, ya, tegaknya tauhid. Kemudian dengan surat Al-Ikhlas itu kedekatan pada Allah SWT. Itu oleh Allah SWT diizinkan untuk kemudian kita itu dekat dengan Allah SWT. Itu surat Al-Ikhlas. Jadi marilah kita saling mengingatkan bahwa membaca itu kemudian dengan hati. Tidak hanya dengan perkataan, tapi kemudian sampai ke dalam hati kita, bisa mengikuti maknanya, insya Allah kemudian nanti akan membawa satu kebaikan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang tadi surat Ikhlas, Falaq, kemudian Nas, lalu yang keempat adalah ayat kursi. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT. Ada satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang terkait dengan ayat kursi ini. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT. Di dalam ayat kursi kita semua sudah hafal bacaannya. Ya. Tapi Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Imam Ali, Rasulullah bersabda, saya mendengar Nabi kalian bersabda ketika beliau sedang berada di atas mimbar, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu, maka tidak ada sesuatu yang menghalangi dirinya dari masuk surga kecuali kematian. Tidak ada yang selalu melestarikan membaca ayat kursi kecuali orang-orang yang siddiq, orang-orang yang selalu membenarkan, atau orang-orang yang ahli ibadah. Barang siapa membaca ayat kursi ketika hendak beranjak tidur, maka Allah SWT akan memberinya keamanan atas dirinya, tetangganya, dan rumahnya. Itu sabda daripada Rasulullah SAW. Jadi ayat kursi itu merupakan satu ayat yang kemudian kalau kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita mendapat satu perlindungan daripada Allah. Nah, ayat kursi itulah yang kemudian melengkapi tadi surat Ikhlas, Falaq, Nas, kemudian ayat kursi. Karena isi daripada ayat kursi kita sudah memahami. Jadi menjelaskan tentang sifat-sifat daripada Allah SWT, memiliki segala kerajaan, kekuasaan, zat yang mengatur seluruh makhluk setiap saat, tidak pernah lengah dari sesuatu perkara. Allah SWT zat yang maha memiliki segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain kecuali dengan biidnihi, dengan izinnya. Rasulullah bisa memberikan syafaat itu juga atas izin daripada Allah SWT. Ilmunya meliputi segala sesuatu dan seluruh keadaan makhluk, baik yang kecil maupun yang besar. Di samping itu Allah SWT adalah zat yang maha mengatur seluruh makhluk dan zat yang maha tinggi, maha perkasa, tidak pernah terkalahkan, zat yang maha agung, kekuasaannya atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian itu tadi adalah ayat kursi. Yang keempat,
Insya Allah kalau kita mempraktekkan itu, nanti kalau tidur, insya Allah tidurnya itu akan nyenyak. Kalau toh kemudian mimpi, Allah akan memberikan mimpi yang indah-indah. Mimpi yang indah. Kemudian juga insya Allah tidurnya tidak akan terganggu. Misalnya saja kemudian ada yang tidur itu kemudian ngelindur dan sebagainya misalnya, insya Allah akan terjawab dengan itu. Kalau kita mengamalkan itu, insya Allah Allah akan melindungi dan Allah akan menjaga itu atas izin daripada Allah, biidznillah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT, lalu apa dasar daripada bacaan subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan dengan memujinya, itu dasarnya apa? Ada satu riwayat, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya, maka ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Ini hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 3444. Jadi kalau kita membaca subhanallah itu ditanamkan bagaikan ditanamkan pohon kurma di surga. Ya. Betapa maknanya itu dalam itu. Ya. Lalu kemudian ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT, apa dasar daripada Rasulullah itu kemudian Rasulullah bisa meriwayatkan seperti itu? Nah, di dalam Al-Quran surat Toha ayat 130. Surat Toha ayat 130. Itu sebagian ayat Allah berfirman, subhanallahi wa bihamdi. Kemudian persisnya adalah fasabih bihamdi rabbika. Fasabih bihamdi rabbika. Yang itu maknanya adalah maha sucikanlah Allah, kemudian wa bihamdi, ya, segala puji adalah bagi Allah. Subhanallahi wa bihamdi. Itu dasarnya Al-Quran adalah surat Toha ayat 130. Dan tadi Rasulullah tadi, bahwa dengan membaca itu insya Allah dengan izin Allah itu kemudian akan diberikan satu tanaman kurma di surga. Ya. Nanti. Tapi itu insya Allah kalau kemudian dipraktekkan menjadi praktek kerja, ya, termasuk praktek kerja kalau kemudian akan tidur membaca itu, insya Allah kemudian Allah akan memberikan satu perlindungan kepada kita sekalian. Nah, jadi itu tadi surat, mohon maaf saya mengulang-ulangi. Jadi yang pertama surat Ikhlas, kemudian Falak, lalu kemudian surat Nas, lalu kemudian ayat kursi, lalu kemudian kelima subhanallahi wa bihamdi. Ada dasar-dasar Qur'annya, ada dasar hadisnya. Insya Allah kemudian nanti atas izin daripada Allah hati kita itu akan bersih. Kalau hatinya itu bersih kemudian termasuk mau tidur itu dalam keadaan hati bersih. Tidur kok dalam keadaan hati bersih dengan izin daripada Allah. Nanti mimpinya itu, ya, insya Allah mimpinya itu bagaikan di surga. Berarti kalau mimpi itu yang bagus-bagus. Tapi ada hamba Allah yang lupa kadang-kadang. Saking ngantuknya, mau tidur itu tidak baca-baca, apalagi baca itu tadi.
Saking ngantuknya kemudian tidur lep itu. Nah itu dia akan merasakan mimpi itu kok mimpi perang dengan orang lain. Kemudian mimpi di tempat yang terjal, itu sampai kemana-mana. Mimpinya itu macam-macam itu. Kemudian diingat-ingat, kenapa kok ya kok kemudian bisa mimpi seperti itu? Astagfirullahaladzim. Ternyata hamba Allah tadi tidak membaca-baca itu. Tidak membaca pedoman Al-Quran yang setiap sehabis membaca kemudian lalu warhamna bil Quran, kemudian mudah-mudahan sebagai pedoman, sebagai pemimpin, ya. Tapi kemudian lupa, ya tidak sengaja sebenarnya, saking ngantuknya lalu kemudian tidak baca apa-apa, lalu terlelap tidur. Nah, mimpi yang tidak karu-karuan. Lalu kemudian kalau tadi dalam tingkatan pemahaman itu kan sampai mengevaluasi kan, sampai mengevaluasi itu. Jadi membaca sampai kemudian mengevaluasi, dievaluasi diri sendiri. Apa ya? Kemudian kok bisa demikian itu? Mimpinya kok tidak karuan seperti itu? Bahkan kemudian lindur-lindur seperti itu. Kemudian baru istighfar pada Allah SWT. Ternyata ya saking ngantuknya kemudian tidak sampai bisa melaksanakan perintah daripada Allah dan Rasulullah sekalian. Nah, ibu dan bapak sekalian, marilah kita saling mengingatkan. Artinya dengan bacaan-bacaan yang sudah insya Allah sudah bisa kita baca, itu kita mencari maknanya, makna daripada bacaan itu, lalu kemudian mempraktek-kerjakan bacaan-bacaan itu sesuai dengan pedoman, dan kemudian sesudah mempraktek-kerjakan, mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Ibu dan bapak sekalian, tidak banyak saya sampaikan pada pagi ini, tapi mudah-mudahan dengan apa yang sampaikan pagi ini mudah-mudahan terutama mengingatkan pada diri saya sendiri. Pada diri saya sendiri, kalau kemudian mau tidur itu ya dikondisikan lah. Jangan sampai kemudian lalu sampai capeknya itu sampai pada kondisi yang mau baca itu ada tidak sempat, itu akan membawa mimpi-mimpi yang tidak baik. Dan mudah-mudahan dengan praktek sehari-hari itu kita praktekkan sehari-hari keadaan dari yang paling mudah. Dari yang paling mudah kita mendapat pemahaman daripada Allah SWT. Ini kalau di dalam tafsir Al-Munir itu saya mulai dari yang paling belakang. Dari yang paling belakang itu adalah surat Ikhlas, Falaq, kemudian Nas, itu yang paling belakang. Alhamdulillah kemarin Ustadz Fadil Anam itu dari depan. Alif Lam Mim, mulai dari Alif Lam Mim itu memang kemudian dari tafsir Al-Munir itu lengkap sampai sebab-sebab turunnya itu ada. Kenapa kok turun surat Ikhlas, Falaq, Nas, itu sebab-sebab turunnya ada. Kemudian hadis-hadisnya juga disampaikan di situ. Jadi sabda daripada Rasulullah itu menguatkan firman daripada Allah SWT secara terperinci. Dan mudah-mudahan secara bertahap nanti atas izin Allah kajian-kajian ini bisa berlangsung dan mendapat ridho daripada Allah SWT. Demikian ibu dan bapak sekalian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.